Perkenalkan, nama saya Atika Putri Firmansari Gule. Saya mahasiswa semester 2 non-reguler. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas merangkum materi hukum pidana yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH. Hukum pidana merupakan hukum publik yang mengatur hukum antara individu atau perorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana material, yaitu keseluruhan peraturan yang memuat larangan atau keharusan dan bagi yang melanggarnya diancam dengan pidana. Dan hukum pidana formal. Hukum pidana formal adalah keseluruhan peraturan yang memuat hak atau cara-cara negara untuk memberikan pemidanaan terhadap orang-orang yang melakukan tindak pidana. Fungsi umum hukum pidana adalah mengatur hidup masyarakat, sedangkan fungsi khususnya untuk melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang lebih tajam daripada cabang hukum yang lainnya. Sumber hukum pidana adalah WVSNI yang berlaku mulai 1 Januari 1918, peraturan lain di luar KUHP seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, Memori Penjelasan KUHP atau WVT, hukum pidana adat atau hukum pidana tidak tertulis. Pembagian KUHP adalah bagian bersifat umum, berlaku untuk seluruh lapangan hukum pidana baik yang terdapat dalam KUHP maupun di luar KUHP, diatur dalam buku 1 pasal 1 sampai 103. Bagian bersifat khusus mengatur perbuatan yang dapat dipidana dan disertai dengan sanksi bagi yang melanggar, diatur dalam buku 2 pasal 104 sampai 488 tentang kejahatan dan buku 3 pasal 489 sampai 569 tentang pelanggaran. Berlakunya hukum pidana menurut waktu, yaitu didasarkan pada asas legalitas. Dalam KUHP diatur dalam pasal 1 ayat 1. Dalam KUHP pasal 1 ayat 1 terdapat 2 konsekuensi. Yang pertama, tindak pidana harus dirumuskan terlebih dahulu dalam rumusan undang-undang. Tindak pidana yang tidak diatur dalam KUHP tidak dapat dipidana. Yang kedua, peraturan harus ada sebelum tindak pidana. Tidak boleh berlaku surut, menjamin individu dari kesewenangan penguasa, dan sanksi pidana berupa paksaan. Berlakunya hukum pidana menurut tempat. Tempat berlakunya hukum pidana adalah daratan negara, lautan teritorial yang ditetapkan oleh HI, kemudian udara di atas wilayah negara. Berdasarkan hal tersebut berlaku beberapa asas seperti asas teritorial, asas personal atau nasional aktif, kemudian asas perlindungan atau nasional pasif, asas universalitas, dan ekstradisi atau penyerahan. Alasan istilah tindak pidana lebih banyak digunakan itu karena hampir semua perundang-undangan, instansi, dan aparat penegak hukum bahkan mahasiswa menggunakan istilah tindak pidana. Nah, unsur-unsur tindak pidana itu terbagi menjadi 2, yaitu unsur objektif dan subjektif. Unsur objektifnya diantaranya perbuatan atau kelakuan, kemudian akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik, unsur melawan hukum, unsur yang memberatkan, dan unsur tambahan yang menentukan tindak pidana. Lalu unsur subjektifnya diantaranya kesengajaan, maksudnya adalah pelaku mampu membayangkan apa yang akan terjadi jika ia melakukan tindak pidana tersebut namun tetap melakukannya. Lalu kealpaan, maksudnya itu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan. Jadi kurang berhati-hati dalam melakukan tindak pidana. Lalu niat adalah keinginan si pelaku tindak pidana melakukan pidana. Itu misalnya seperti niat ingin membunuh, niat ingin mencuri, dan sebagainya. Lalu maksud adalah tujuan pidana tujuan pelaku pidana melakukan pidananya itu seperti misalnya tujuannya ingin membalas dendam, membunuh, contohnya gitu. Kemudian dengan rencana terlebih dahulu, artinya tindak pidana yang dilakukan sudah direncanakan alurnya oleh si pelaku dari awal sampai akhir tindakan pidana. Nah, tindak pidana memiliki pengertian yang luas. Yang pertama, bagian delik diantaranya meliputi terdapat dalam rumusan delik, penuntut umum harus mencantumkan dalam surat dakwaan, harus dibuktikan di pengadilan, apabila tidak terbukti maka hakim harus membebaskan terdakwa. Lalu elemen atau unsur tidak terdapat dalam rumusan delik,
hal yang dapat dipertanggungjawabkan sesuatu tindakan atau sesuatu akibat terhadap pelakunya, terhadap akibat yang timbul, dan hal yang dapat disalahkannya berdasarkan unsur kesengajaan atau kealpaan. Harus dianggap dan disyaratkan dalam setiap rumusan delik. Penuntut umum tidak perlu mencantumkan dalam surat dakwaan. Lalu apabila hakim merasa ragu, maka harus melepaskan tertuduh dari segala tuntutan hukum. Teknik yang digunakan untuk merumuskan tindak pidana adalah yang pertama hanya memberikan nama yuridis atau kualifikasi tanpa menyebutkan unsurnya. Yang kedua hanya menentukan unsurnya tanpa memberikan kualifikasi atau nama yuridisnya. Dan yang ketiga memberikan kualifikasi dan unsur-unsurnya serta nama yuridisnya. Subjek tindak pidana itu hanya dua, yaitu manusia dan badan hukum. Dalam KUHP terdapat dua jenis tindak pidana, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Perbedaan kejahatan dan pelanggaran jika dinilai dari kuantitatifnya itu terletak pada sanksinya, di mana sanksi kejahatan itu lebih berat daripada sanksi pelanggaran. Lalu menurut doktrin terdapat 7 jenis tindak pidana, antara lain delik formil dan material, delik komisionis, delik dolus dan delik culpa, delik tunggal dan delik berganda, delik aduan dan bukan delik aduan, delik politik dan delik umum, serta delik khusus dan delik umum. Nah, sejarah berlakunya KUHP di Indonesia itu dimulai dari WVS Belanda melalui pasal 75 RRJO, pasal 131 IS. Sejak 1 Januari 1918 berubah menjadi WVSNI. Selanjutnya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 berubah menjadi KUHP. Alasan dilakukan pembaruan KUHP adalah yang pertama alasan politis, dilandasi oleh pemikiran bahwa suatu negara merdeka harus mempunyai hukum sendiri yang bersifat nasional demi kebanggaan nasional. Lalu yang kedua adalah alasan sosiologis, menghendaki adanya hukum yang mencerminkan nilai-nilai budaya dalam suatu negara itu. Kemudian yang ketiga adalah alasan praktis, antara lain bersumber pada kenyataan bahwa setiap negara yang biasanya dijajah mewarisi hukum dari bangsa yang menjajahnya, yang kemudian banyak tidak dipahami oleh generasi muda pada zaman sekarang ini. Kemudian alasan adaptif, yaitu artinya sebisa mungkin hukum tersebut sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Lalu cara-cara melakukan pembaharuan KUHP adalah yang pertama kriminalisasi, yaitu perubahan nilai menyebabkan sejumlah perbuatan yang tadinya merupakan perbuatan yang tidak tercela dan tidak dipidana berubah menjadi perbuatan yang dipandang tercela dan perlu dipidana. Kemudian dekriminalisasi, yaitu perbuatan penilaian terhadap sejumlah perbuatan yang diancam pidana menjadi perbuatan yang dipandang sebagai bukan kejahatan yang perlu dipidana. Lalu yang ketiga rekriminalisasi, yaitu perubahan penilaian terhadap sejumlah perbuatan yang diancam pidana menjadi perbuatan yang dipandang sebagai bukan kejahatan yang perlu dipidana, tetapi dalam perkembangannya perbuatan tersebut perlu dijadikan delik kembali. Lalu yang keempat, mitigating, adalah merubah ketentuan sanksi pidana yang berat menjadi sanksi pidana yang lebih ringan, atau pengurangan beratnya suatu sanksi dalam kategori sanksi yang sama, termasuk di dalamnya dari sanksi pidana menjadi sanksi keperdataan atau sanksi administratif. Lalu metode yang digunakan dalam pembaharuan KUHP adalah yang pertama evolusi, artinya pembaharuan dilakukan dengan cara menyelipkan pasal-pasal baru dalam KUHP. Kemudian kompromis, artinya pembaharuan dilakukan dengan cara menambahkan atau menyelipkan bab baru dalam KUHP. Lalu yang ketiga global, artinya pembaharuan dilakukan secara keseluruhan. Secara kronologis, perubahan KUHP diantaranya itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, lalu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1946, Undang-Undang Nomor 7 DRT Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1960, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, JO No 20, Undang-Undang No 20 Tahun 2001. Mungkin demikian rangkuman materi hukum pidana yang didoseni oleh
Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dalam berkata. Saya ucapkan terima kasih.